Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, selamat datang kembali bersama saya Mawar Salem, tentunya dalam program Autalk Empower Life Through Communication. Nah, kali ini kita masih bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Doni De Keyser, speaker, trainer, dan juga Bapak Roni Francis, Business Maximizer, serta tamu kita kali ini yang sangat pas untuk kita ajak diskusi, ada Bapak Handoko, MBA, praktisi digital marketing. Dan di sesi kali ini kita akan fokus membahas mengenai negosiasi secara daring ataupun secara langsung nih. Kira-kira mana yang lebih efektif? Nah, langsung saja kita bertanya. Bukan bahas soal cinta. Oh, Tadi belum. kok 2 kali ngomong love sih? Iya. Siapa tahu subconscious mind-nya love nih ya. Jadi saya yang kena di sini ya. Ini harus diulas ini. Jadi saya yang kena. Nanti kita angkat saja di bagian ini. Nah, berusaha membelokkan nih. Kita gunakan teknik manipulasinya di sini. Kalian manipulasinya udah kelihatan nih kan. Dalam arti positif ya kan. Karena manipulasi itu orang selalu berpikir tuh negatif ya. Padahal enggak. Sama kayak misalnya emosi. Lu jangan emosi lo. Emosi itu menunjukkan rasa, perasaan. Ya, ekspresi itu emosi. Jadi emosi itu bisa marah, senang, tertawa, bahagia. Emosi gitu kan. Nah, jadi yang penting pikirannya positif. Benar By banget. the way, ada masalah urusan cinta nggak? Sejauh ini aman. Aman. Dia mampu menutupi. Aman. Ya, aman. Biasanya Aman. kalau orang berbicara nih secara subconscious juga ya, kalau sejauh ini aman. Iya. Nah, dipikir dulu tuh aman. Sejauh ini Amannya saya mana? Sebenarnya saya mau mengundurkan diri saya. Saya takut. Takut dibaca ya. Oke, nah. Oke, apa tadi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya Iya, silakan. Pak Handoko, Oh, kira-kira digital. mana nih yang lebih efektif, secara daring atau secara langsung? Kalau menurut saya secara langsung. Kalau secara tidak langsung dari media online kan kita dibatasi dengan layar tuh. Jadi kalau misalnya lebih bagus secara langsung nih ya, buat apa Anda jadi pakar digital? Kan saya membahas kelebihan dan Oh, kekurangan oke. ya untuk edukasi para Iya, pemirsa iya. sahabat Eljon. Ya. Nah, kalau untuk media digital karena kita dibatasi dengan layar. Oh, oke. Kita eye contact nggak dapet, terus gestur dia mau gimana nggak dapet, terus kita ngobrol pun kadang serasa tidak dekat. Makanya bener sih orang bilang kadang media digital itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Wow. Iya. Nah, makanya Karena menurut saya pacar yang sekarang lagi jauh. lebih jauh di sana. Tapi kalau dia nonton ini dekat sekarang kan. Nah, dan untuk masalah negosiasi ini Lu merusak aja image dia. Padahal dari tadi dia awal menutupi kalau udah punya pacar. Oh iya benar. Ini dua ini kan berusaha biar image-nya masih single. Iya. Pak Doni. Dan kalau di media dalam proses negosiasi ini ya lebih baik ya kita lebih efektifnya kita secara langsung. Karena sebaliknya pada saat kita bertemu gitu kita ngobrol kita tatap muka kita tahu orang yang benar-benar serius untuk diajak berbisnis bermitra bekerja sama itu seperti apa. Perlu pegangan tangan sekalian nggak? Itu nanti di urusan belakang gitu. Terus pada saat kita membahas dengan detail, kita tahu responnya seperti apa. Kalau dia serius, responnya pasti, oh ya Pak, bagaimana? Oh ya gini ya, bagus sih. Dia bertanya terus. Iya. Dan itu secara langsung benefitnya lebih bagus daripada di media digital seperti itu. Tapi kan di zaman sekarang ini besar banget kemungkinannya ya Pak untuk Besar. secara daring nih. Jadi tekniknya seperti apa? Kalau bila perlu pada saat teknik daring ini kita media biasa kita pakai via Zoom ya. Jadi yang penting kita briefing dulu, introduction, kita berkenalan, Bapak itu seperti apa, orang ini seperti apa, terus Bapak ini di perusahaan mana, kita harus bagaimana, kemudian baru kita pada saat yang sama kita arrange lah. Lebih baik ya Pak, ini kan masalah bukan hanya satu pihak, tapi kedua belah pihak. Ada bagusnya kita bertemu secara langsung ya, Bapak jauh di sana, saya jauh di sini, kita cari kayak titik tengah di mana. Namanya juga negosiasi kan, yang akhir-akhirnya sana win, sini harus win, sana-sana senang gitu. Iya. Jadi ya ketemu dan membahas hal-hal negosiasi. Tapi kalau saya ya, saya win-winnya itu tidak harus 50-50 sih. Artinya kalau saya walaupun win cuma 10% atau 20%, tapi saya memenangkan mitra saya gitu kan, saya juga sudah menang sebenarnya. Ya. Yang penting dia happy, dia merasa tidak kita curangi gitu kan, kemudian oke, bisnis bisa berlanjut gitu kan. Cuma ada untungnya sih nih, kalau menurut saya nih Mawar, kita bisa negosiasi daring itu
menjangkau lebih luas. Ya kan? Kalau misalnya kita harus negosiasi dengan orang di Singapura, kalau kita by Zoom misalnya, daring itu kan ya cost-nya kan sangat kecil kan, daripada gua harus pesan tiket ke sana ya, belum lagi ini itu cost-nya tinggi gitu kan, kemudian belum tentu deal gitu kan. Tapi kalau peran negosiasinya kita sudah lakukan, kemudian kita daring gitu kan, kemungkinan apa ya istilahnya dealnya itu lebih besar ya. Itu kalau pengalaman saya gitu. Nah, saya pendapat dengan namanya Pak Doni tadi ya, jadi kalau misalnya dibilang win, tidak harus 100% atau 50%, karena yang disebut dengan namanya win-win solution, itu sebenarnya perspektif win, iya kan? Bisa jadi dia sebenarnya kalah, kita yang menang, tapi dia merasa menang, kita yang kalah. Merasa, ya kan? Makanya dibilang perspektif. Itu seperti suami istri ya? Iya. Karena suami harus memenangkan istri ya? Iya. Jadi benar atau salah, yang menang harus istri. Nah Padahal itu win-win. Iya. Menurut dia win, belum tentu sebenarnya. Curhat nih ya. Nah, ini adalah sesuatu namanya teknik, maka di dalam komunikasi, setelah teknik di dalam namanya negosiasi. Nah, di NLP sendiri mengenal istilah namanya VAKO, ya, visual, auditory, kinestetik, olfactory, dan gustatory. Tetapi kalau misalnya di dalam media daring, ya, terutama kalau misalnya kita menggunakan Zoom, kita cuma bisa menggunakan 3, ya, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, usahakan ya, namanya Zoom itu nggak harus kok ya, cuma dari suara doang aja, dari kata-kata chatting, enggak, kan kelihatan mukanya kan. Nah, saya sering melihat begini, orang itu ketika di dalam media Zoom cuman ada segini doang. Ya, cuma ada sampai batas muka doang aja. Kan lagi nggak pakai baju. Iya juga. Kayaknya usahakan bisa sampai ke bawah sehingga tangannya bisa bermain. Karena itu juga merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi. Suaranya, apalagi kalau suaranya ngelek-ngelek gitu kan ya. Nah, gimana caranya kita bisa memenangkan? Gimana caranya kita bisa melakukan intimidasi contohnya ya? Kita bisa menggunakan tangan kita. Nah, contoh ya, kalau misalnya tadi kita melihat ya, kalau misalnya Anda lihat putar tayangan ulangnya ya dari YouTube, juga Anda bisa lihat di Eljon TV ini. Apakah tipe Pak Doni tipe orang yang terbuka? Apakah tipe Handoko orang yang terbuka? Itu juga kelihatan dari tangannya. Ya, kalau misalnya tadi kelihatan dari Handoko setiap kali berbicara, ini saya langsung spill aja ya, ya. Setiap kali kayak gimana tangannya nguncung. Ya, entah kenapa cita-citanya pengen jadi dancer ya dulu ya. Mungkin apakah bunganya tidak pernah mekar. Ya kan? Tetapi biasa rata-rata orang yang dengan ciri tangannya lebih tertutup itu adalah ciri orang yang lebih introvert. Nah, gitu ya, ciri orang lebih introvert dibandingkan dengan orang wah bla 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 bla. Nah, ya kan, kalau bisa sampai menari, itu ciri orang yang lebih ekstrovert. Nah, Anda bisa lihat ya tadi ya. Orang ekstrovert makannya lebih banyak ya. Makan lebih banyak ya. Jadi Anda bisa lihat ya tadi kalau misalnya apakah Anda setiap kali berbicara kepada orang lain, Anda melihat nggak gestur tangannya? Atau jangan-jangan Anda ketakutan dilihat sama orang tangannya? Anda duduk pegang kursi aja diam cuma melotot doang aja ya. Itu nggak bisa ditebak, salah. Karena di dalam ilmu NLP itu kita bisa mengetahui dari pemilihan kata-kata. Pemilihan kata-kata kita tahu apakah dia seorang yang visual, auditory, kinestetik, bahkan dari gerak mata ya, itu juga bisa tahu. Dengan cara kecepatan suara itu juga kita bisa tahu. Jadi berbagai macam cara kita bisa lakukan. Tapi betul pengenalan karakter. Cuma hati-hati bro, jangan sampai kita menghakimi orang lagi duduk diam tegang, ternyata dia gejala stroke. Orang buru-buru telepon ambulans. Nah, ini bagus juga nih, mesti dikasih tahu juga kepada sahabat Eljon. Sebelum kita menilai seseorang, ada yang disebut dengan namanya baseline. Kalau kita di micro expression, kita belajar namanya baseline. Baseline itu apa sih? Kita memperhatikan ciri biasanya orang sebelum berhubungan dengan kita. Ya, belum tentu ketika lagi berhubungan, misalkan contoh gini ya, ada orang yang suka salah begini. Orang suka melipat tangan ke depan. Wah, ini orangnya biasa kayak gimana nih kalau orang melipat tangan? Wah, sombong. Ngomongnya lebih kasar lagi, songong. Sama lagi. Enggak lah sebenarnya enggak. Sotoy sekali Anda ya. Enggak, sebenarnya dia kedinginan karena di depannya AC. Bisa juga. Nah, ini dia. Ini bagaimana cara kita mengetahui itu disebut dengan namanya baseline. Kalau misalnya orang ini lagi melipat tangan seperti ini, kita lihat dulu apakah situasinya lagi bermasalah. Misalkan contoh ada AC di sana, ya kan? Atau jangan-jangan dia lagi di freezer disuruh ngomong, kan bisa jadi, ya kan? Atau memang ciri orang tersebut adalah orang yang tertutup. Ya kan, orang-orang yang nggak berani untuk bersosialisasi, biasanya dia juga seperti ini. Nah, tapi ketika orang-orang seperti ini dan ketika dia lagi berbicara sama orang lain, tiba-tiba dia terbuka tangannya,
bisa jadi ini bukan menandakan dia orang yang tertutup, ya kan? Ada sesuatu, apakah dia merasa tidak nyaman, ada yang harus dia sembunyikan, itu yang harus kita nilai, itu yang disebut dengan namanya baseline. Jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan secara langsung. Anda lihat dulu baseline, baru Anda mengambil kesimpulan. Ya itu kan makanya nggak boleh terburu-buru, karena kalau buru-buru itu Apalagi nih? kalau biri-biri lambat. Saya lupa. Sudah ketawa duluan. Itu juga satu teknik. Ya, biri-biri buru-buru. Nah, kalau ini boro-boro ya. Iya. Jadi apa sih jokesnya kok gue lupa ya? Kenapa biri-biri jalannya pelan ya? Oh iya gitu. Karena kalau buru-buru Cepat. Ya udah dong. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya para sahabat Eljon ya, Anda pengen tahu misteri tentang namanya negosiasi atau itu disebut dengan manipulasi, sah-sah aja. Justru Anda harus belajar dulu yang negatifnya. Supaya apa? Anda bisa jadi jauh lebih waspada. Sering sekali orang itu salah karena gini, pikir saya mau yang lurus. Saya ini orang yang lurus, jadi saya nggak mau belajar yang negatif-negatifnya. Justru Anda suatu saat bisa dimanfaatkan sama orang lain. Ya. Dengan Anda mengetahui semuanya yang positif dan negatifnya, Anda akan jauh lebih sempurna ketika lagi mengadakan namanya negosiasi. Oke, nah terakhir nih Pak, untuk Pak Handoko boleh nggak sih kasih tips dan trik saran Terakhir dalam, ya? iya benar. Di umur ya? Jangan dong, jangan. Ambil ngomong dong, amit. Cari yang kayu biasanya ya, cari yang kayu. Iya. Nah, tips dalam negosiasi dan manipulasi. Oke, yang pertama pasti kita harus memahami karakter atau orangnya dulu. Ya, kalau yang saya pelajari dulu pada kuliah, yang saya kerjain selama ini, ya kita kenali orang, apalagi di dunia digital sekarang ya, online kita gampang. Entah kita lihat dari LinkedIn-nya secara lengkap, biografinya ada seperti apa, atau habit-nya ya, dia setiap hari sering apa, kita biasa pantau mereka dari media sosial, mau itu Facebook, Instagram, dan sekarang ada yang TikTok. Kemudian yang kedua adalah membangun, sebelum kita negosiasi itu, kita membangun kepercayaan dulu dengan orang itu. Oh Pak, portfolio saya seperti ini, dan saya ingin mengajak Bapak ini. Memberikan kepercayaan itu menurunkan level negosiasi agar pada saat kita benar-benar deal, level negosiasi kita itu sudah mencapai kata kesepakatan. Dan yang terakhir itu saya lupa ini siapa yang ngomong quotes atau kutipannya, bahwa dia ngomong itu, if you plan to fail, you fail to plan. Itu saya kali. Aneh ya. Bukan, Jadi saya bukan. meminjam kutipannya. Bukan, jadi kalau Anda gagal dalam merencanakan, ya Anda merencanakan untuk gagal. Persis di negosiasi ini, ya kalau mau negosiasi Anda deal 100%, ya Anda merencanakan dulu seperti apa. Ya, kita memahami orang lain, perusahaannya seperti apa, karakternya mau bagaimana. Kemudian pada saat kita bernegosiasi, kita tahu bentuknya seperti apa, maka kita akan pasti deal 100% seperti itu. Luar Oke. biasa. Nah, itu dia tadi ya sahabat Eljon sudah mendapatkan tips dan triksnya dalam hal negosiasi, dan yang tidak kalah penting adalah tadi juga kita harus belajar yang negatifnya dulu nih untuk jadi lebih waspada dan juga bisa menghindari kesalahan. Baik sahabat Eljon, itu dia tadi pembahasan kita dan diskusi kita mengenai negosiasi dan juga manipulasi. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Eljon semuanya. Demikian diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya, tentunya dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.